Bismillahirrahmanirrahim, sahabat semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang infak, sedekah, dan wakaf. Infak, sedekah atau sering juga disebut dengan sedekah dan wakaf. Apa itu infak? Infak adalah mengeluarkan atau membelanjakan harta yang baik untuk perkara ibadah atau perkara yang dibolehkan. Ya. Infak sering digunakan dalam Al-Quran dan hadis untuk beberapa hal. Ya. Yang pertama, untuk menunjukkan harta yang wajib dikeluarkan. Ya. Menunjukkan harta yang wajib untuk dikeluarkan, yaitu zakat. Nah, infak dalam pengertian ini berarti zakat wajib. Ya. Apakah itu zakat fitrah atau zakat mal? Nah, infak dalam pengertian ini artinya harta yang wajib dikeluarkan. Yang kedua, ya, infak itu juga disebutkan di dalam Al-Quran untuk menunjukkan harta yang wajib dikeluarkan selain daripada zakat. Ya. Harta yang wajib dikeluarkan selain daripada zakat. Ya, seperti seorang suami memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Ya, ada kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah baik kepada istrinya atau kepada anaknya. Nah, kata infak di sini dia disebut dengan nafkah atau nafkah. Nah, yang ketiga, untuk menunjukkan harta yang dianjurkan untuk dikeluarkan. Tetapi dia tidak sampai kepada derajat wajib. Nah, seperti memberi uang untuk fakir miskin. Ya. Ada orang datang minta sumbangan gitu ya. Atau kalau kita pergi ke pasar ya, ada nampak sama kita saudara-saudara kita, dia duduk ya. Kemudian di depannya ada ditaruhnya ember. Ya, ember kecil itu. Nanti bagi yang lewat masuk duitnya ke sana. Dikasih uang, ada yang ngasihnya 5.000, ada 10.000 gitu ya. Nah, dia tidak wajib, tapi dianjurkan membantu sesama ya. Atau menyumbang untuk pembangunan masjid. Ya. Misal masjid sedang terbengkalai ya pembangunannya, lalu kita ikut andil di sana ya. Apakah kita nanti menginfakkan berupa sekarung semen ya, atau berupa uang atau berupa pasir ya. Dia tidak wajib ya, tapi dianjurkan. Nah, atau menolong orang yang terkena musibah ya, baik itu musibah banjir ya, gempa, kebakaran dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian infak ya. Infak ini dia berkaitan dengan pemberian itu bersifat materi dia. Ya. Jadi infak itu dia bersifat materi. Nah, beda lagi dengan sedekah. Ya. Nah, kalau infak ini dia bersifat materi. Apakah itu berupa uang, gitu ya, atau berupa kalau makanan misalkannya beras, ya, padi, buah-buahan, ya. Kemudian kalau untuk pembangunan misalkannya bisa berupa semen, berupa pasir,
dan lain sebagainya. Itu adalah infak. Jadi infak itu adalah mengeluarkan atau membelanjakan harta ya untuk perkara ibadah atau perkara yang dibolehkan. Nah, yang kedua ada namanya sedekah. Ya. Sedekah itu berasal dari kata shadaqah. Ya. Yaitu sesuatu yang benar atau jujur. Nah, jadi sedekah itu bisa diartikan mengeluarkan harta di jalan Allah sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang. Ya. Nah, jadi sedekah itu adalah membuktikan kejujuran, ya, membuktikan kebenaran, ya, iman seseorang hamba. Nah, jadi di sini dapat kita pahami, gitu ya, bahwasanya sedekah itu ada yang berbentuk materi, ada yang berbentuk non materi. Nah, kalau infak tadi jelas dia berbentuk materi. Kalau ada sedekah ini ada yang bentuknya materi, ada yang non materi. Misalkan kalau yang materi jelas baik berupa uang, ya, berupa makanan, buah-buahan. Nah, mana yang non materi? Malahan, ya, tersenyum saja kita, nah itu adalah sedekah. Ya, tersenyum saja kita adalah sedekah. Atau ketika kita melihat ada sesuatu yang mengganggu di jalanan, apakah itu ada kayu yang terbelintang sehingga terhambat atau terganggu orang berjalan, ya, baik itu jalan kaki atau jalan kendaraan, lalu kita singkirkan. Nah, pekerjaan amalan seperti itu termasuk kepada sedekah, gitu ya. Ketika kita melihat ya sesuatu yang sangat menakjubkan, lalu kita membaca subhanallah, ya, bertasbih kita. Nah, ini adalah sedekah. Inna bi kulli tasbihah sedekah. Ya, setiap tasbih itu adalah sedekah. Ketika kita menerima sesuatu, ya, atau kita mendapat nikmat, ya, atau ketika misalkan yang kita inginkan itu sudah tercapai, lalu kita ucapkan alhamdulillah, ya. Nah, kita ucapkan alhamdulillah, itu adalah sedekah. Wa kulli tahmidah sedekah. Ya, setiap tahmid itu adalah sedekah. Ya. Takbir itu adalah sedekah. Allahu Akbar. Ya, la ilaha illallah adalah sedekah. Itu sedekah non materi. Gitu ya. Nampak misal sama kita ada orang dia sudah uzur, ya, dia mau nyebrang jalan, lalu kita bantu dia menyeberangkannya, sedekah. Ketika kita naik bus, ya, kita dapat tempat duduk, tak lama setelah itu ada naik penumpang baru, ternyata tempat duduknya sudah penuh, dan yang baru naik ini adalah orang yang sudah umurnya lanjut, maka ketika kita persilahkan dia untuk duduk, ya, lalu kita berdiri, memberi kemudahan kepada orang itu juga termasuk sedekah. Nah, yang ketiga ada namanya wakaf, ya. Wakaf itu artinya menahan, ya. Nah, wakaf menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, ya, untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zat artinya tidak dijual serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya. Nah, muncul pertanyaan, boleh enggak harta wakaf ini dijual? Nah, gitu ya. Nah, dia tidak boleh dijual, ya.
harta wakaf itu boleh diambil manfaatnya. Misal orang mewakafkan sebidang tanah. Maka tanah yang diwakafkan itu tidak boleh diperjualbelikan, tapi dia boleh dimanfaatkan, diambil manfaat. Ya, mau nanti di tanah tersebut dibangun nanti sarana pendidikan, sekolah misalkannya, pesantren, ya, atau dibangun nanti masjid sebagai sarana ibadah, ya, tempat sholat. Nah, harta yang diwakafkan itu dia tidak boleh diperjualbelikan, ya. Tapi diambil manfaat untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Nah, dalam Islam, gitu ya, sedekah, infak, wakaf, itu ya, itu termasuk dalam kategori sedekah jariyah atau amalan jariyah. Ya. Artinya, ya sedekah yang pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang bersedekah itu. Artinya, ketika kita memberikan sesuatu, ya, baik itu berupa materi, ya, berupa materi, ya, misalkan menyumbang untuk masjid, ya, memberikan bantuan untuk masjid atau pendidikan. Nah, itu pahalanya akan tetap mengalir kepada orang yang bersedekah, orang yang berinfak atau orang yang berwakaf, ya. Sesuai dengan hadis Nabi, idza mata bani Adam, ya, inqata'a amalu illa min salasin. Ya. Apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Mana yang 3 perkara itu? Pertama adalah shadaqatin jariyah, ya. Itu dia yang infak tadi, sedekah ataupun wakaf, ya. Segala yang telah kita berikan, kita infakkan itu, ya akan tetap mengalir. Meskipun yang bersedekah atau berinfak atau yang berwakaf itu dia sudah meninggal, ya. Kemudian au ilmi yantafa'u bih, ya, ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang baik, ya. Ilmu yang baik yang kita ajarkan kepada orang lain, ya. Nah, itu akan menjadi tabungan, ya, tabungan amal, tabungan pahala bagi kita nanti meskipun kita tidak ada di dunia ini. Ya, tapi kalau kita mewariskan ilmu yang tidak baik, itu akan mengalir juga kepada kita. Tapi yang mengalir itu bukan pahala, tapi dosa. Selagi orang mengamalkan ilmu yang salah, ya, ilmu yang jahat, ya, ilmu yang dapat merusak, ya. Selagi orang mengamalkan ilmu tersebut, meskipun yang mengajar itu dia sudah meninggal, nah, maka dosanya akan tetap mengalir kepadanya selama orang yang mengamalkan ilmu jahat itu, ya, tetap melakukannya. Nah, jadi hati-hati juga kita. Ya. Misal kita punya ilmu sihir, ya. Kita ajar orang, ya. Kita ajar orang atau ilmu santet misalnya. Selagi orang mengamalkan ilmu yang buruk itu, orang yang mengajarkannya meski dia tidak lagi hidup, dia sudah meninggal, maka dosanya akan tetap mengalir kepadanya. Ya. Kemudian awwaladi shalihin yad'ulah. Jadi 3 amalan nanti dia tidak akan terputus. Yang ketiga itu adalah anak yang soleh, anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah, kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 254, di sini terdapat, ya, ada perintah ini supaya kita bisa untuk bersedekah, ya, berinfak atau wakaf, ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum. Ya, belanjakanlah di jalan Allah mimma razaqnakum. Ya, sebahagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Nah, jadi kita yang telah diberi rezeki oleh Allah, ya, dalam rezeki kita itu ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Jadi tidak semua rezeki yang kita terima itu sepenuhnya milik kita, tapi di sana ada haknya anak yatim, ada haknya fakir miskin, gitu ya. Ada haknya kaum duafa. Maka ketika kita dapat rezeki, gitu ya, keluarkanlah, ya, bagikanlah, gitu kan. Nah, misalkan kita sebagai pedagang, gitu ya. Alhamdulillah hasil dagangan kita itu hari itu bagus, gitu ya. Pembelinya banyak, rezekinya luar biasa pula. Maka titipkanlah sebahagian, ya, sebagian, ya. Kalau sebagian itu bukan seluruhnya, ya. Bukan pula separuh tapi sebagian, ya. Titipkanlah ke masjid, ya, kepada orang miskin, kepada anak yatim, ya, kepada kaum duafa, gitu ya. Berikan, ya. Apa gunanya? Gunanya itu adalah seperti penjelasan kita kemarin, ya, kalau di dalam zakat itu adalah salah satu hikmah itu untuk mensucikan orangnya, ya, orangnya, dan membersihkan hartanya. Nah, ketika kita berinfak, kita bersedekah, itu gunanya adalah yang pertama orang, ya, orangnya diberikan dia kenyamanan. Yang kedua, hartanya itu terpelihara, ya, baik itu terpelihara dari musibah, terpelihara dari orang-orang yang akan berbuat zalim, dari pencuri misalkannya, atau dari kebakaran dan lain sebagainya. Nah, maka keluarkanlah sebahagian daripada rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 92, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Ini jadi perhatian betul sama kita ini, ya. Jangan nanti sampai terjadi sesuatu yang tidak baik. Artinya kita sudah sedekah, ternyata sia-sia saja sedekah kita. Di dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah, ditegaskan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Di sini yang perlu kita garis bawahi, ketika kita bersedekah, berinfak, atau mewakafkan sesuatu itu, maka keluarkanlah yang kita sendiri senang kalau kita menerimanya. Jangan nanti ketika kita sedekah, ya, lalu lewat di depan kita kotak infak, ya, atau kotak sedekah kalau di masjid. Kita masukkan tangan ke dalam saku-saku, ya. Dilihat dulu mana yang paling kecil uangnya. Misalkan dalam saku ada uang 2.000, 5.000, 10.000, 20.000. Kita cari uang yang paling kecil. 2.000 misalkannya. Nggak apa-apa. Ya, tapi akan lebih bagus kalau kita pilih yang lebih daripada itu. Misalnya 5.000 atau 10.000. Kemudian yang harus kita perhatikan, ya, jangan nanti yang sesuatu yang kita sendiri tidak senang, ya, kita sendiri tidak mau lagi. Misalkan dari sekian uang yang kita punya, kita cari yang sudah lusuh, ya, atau yang sudah sobek misalkannya, ya, atau uang yang sudah putus lalu ditempel pakai salasiban misalkan. Sementara yang lainnya ada yang udah sobek, yang udah lusuh, ini baru kita masukkan ke dalam kotak infak. Ini sebenarnya kurang bagus, ya.
Tapi berikanlah sesuatu yang kita sendiri senang. Jangan terjadi pula seperti kisah Habil dan Qabil gitu ya, ketika dia disuruh untuk membayarkan zakat dan mengeluarkan gitu ya dari hasil usahanya. Antara Habil dan Qabil, dia menyerahkan atau mengeluarkan sesuatu yang berbeda. Ketika Qabil, dia sebagai seorang pengembala, dikeluarkannya domba, ya, domba yang paling besar, yang paling gemuk gitu ya. Kemudian yang si Habil, dia seorang memiliki kebun yang besar, dikeluarkanlah zakatnya itu dari buah-buahan yang sudah busuk itu ya, yang sudah layu, yang tidak bagus lagi. Maka yang diterima itu adalah yang punya si Qabil. Itu juga sama kita. Ya, ketika kita sedekahkanlah sesuatu yang baik. Ya. Artinya ketika kita menerima, kita juga senang. Selanjutnya, apa sih keutamaan daripada kita berinfak, kita berwakaf, kita bersedekah? Ya, sampai hari ini, ya, belum ada kita dengar orang yang gemar infak, orang yang gemar sedekah, orang yang gemar dia berwakaf, belum kedengaran sama kita orang tersebut jatuh miskin. Ya, malah yang terjadi apa? Semakin rajin dia sedekah, semakin rajin dia berinfak, semakin bertambah-tambah rezekinya. Kenapa demikian? Ya itulah janji Allah. Ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 261, ya. Di sana dijelaskan oleh Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, yang mensedekahkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah, kama sali habbatin ambatat sab'a sanabil, ya, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi orang yang bersedekah, orang yang berinfak dan berwakaf itu, kata Allah, ya, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Bayangkan itu, 1 biji dia menumbuhkan 7 tangkai. Ya, pada setiap tangkai ada 100 biji. Ya, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai itu, ya, menghasilkan 100 biji. Ya. Jadi coba kita perhatikan, misalkan kita tanam, ya, bawang, misalkan bawang merah itu 1, ya, bulat dia 1, nanti dia akan terbelah-belah itu, ya, memecah dia. Bisa saja dari yang 1 yang ditanam tadi itu menghasilkan 10 sampai 20 dalam 1 rumpun itu. Nah, seperti itulah perumpamaan ketika seseorang itu dia bersedekah. Ketika dia keluarkan misalkannya 10.000, bisa jadi nanti balasannya lebih daripada itu. 100.000, ya 200.000. Ya. Allah akan datangkan rezekinya, Allah akan berikan balasannya, sehingga dia sendiri nak menyangka. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Ya, Allah lipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ya. Nah, kemudian ada yang harus kita perhatikan dalam sedekah ini, ya. Jangan nanti sampai-sampai sedekah yang telah kita berikan ini tidak menghasilkan pahala, tidak menghasilkan kebaikan. Harus kita perhatikan. Mungkin di antara kita pernah didatangi oleh orang yang minta-minta, ya. Nah, ketika orang datang, baik itu ke rumah kita, ke kosan kita, ya,
Dia datang, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu. Ternyata dia minta sumbangan. Nah, dia kalau ada kasih, ya, nah itu menunjukkan sikap yang baik ya. Kalau ada yang akan kita kasih, kalau ada uang, silakan kasih uang. Kalau ada beras, silakan kasih beras. Nah, kalau kita tidak punya, ya, tolak dengan cara yang baik. Maaf ya Pak, maaf ya Bu. Nah, untuk hari ini belum ada yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan besok atau selanjutnya Allah lebihkan rezeki nanti, ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa berbagi. Nah, tolak dengan cara yang baik. Nah, jangan disakiti dia, ya. Jangan disakiti. Apalah kamu ini? Cuman minta-minta aja pandainya. Jangan, gitu ya. Nah, bagus. Atau kita kasih. Kita tetap kasih juga. Nah, ini uangnya. Nah, besok jangan datang lagi ke sini. Nah, enggak boleh, gitu ya. Tapi harus dengan cara yang baik, cara yang lembut. Nah, ketika kita sudah berinfak, kita sudah bersedekah, jangan sampai rusak pahala kita. Jangan sampai rusak amalan kita. Allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah thumma la yutsbi'una ma anfaqu manna wala adza. Ya. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, ya. Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut pemberiannya, ya, dan dengan tidak pula menyakiti perasaan si penerima. Ya, lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, bagi mereka itu adalah pahala. Nah, jadi orang yang tidak pernah menyakiti si penerima, ya, atau tidak pernah menyebut-nyebutnya, dia akan mendapatkan pahala dan mereka tidak akan khawatir dan tidak pula bersedih hati. Oke, selanjutnya adab dalam wakaf, infak dan sedekah. Nah, ada beberapa adab ya. Kalau tadi kan sudah disebutkan di dalam ayat tadi itu ya. Nah, di dalam Al-Baqarah ayat 264 ini juga disebutkan. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu hilangkan ya, jangan kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya, ya, dan menyakiti hati si penerima. Ya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Ya. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, jangan sampai kita rusak sedekah kita. Jangan sampai kita rusak pahala infak kita, ya. Bagaimana caranya merusak itu? Kalau kita menyakiti hati si penerima atau kita bersedekah karena ingin dipuji orang. Nah, itu ya, enggak boleh. Nah, kalau itu terjadi, ya, famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilum fatarakahu salda. Nah, inilah yang akan terjadi nanti, ya. Nah, maka perumpamaan orang yang seperti itu, ya. Nah, artinya orang yang bersedekah karena ria atau dia menyakiti hati si penerimanya, gitu ya. Perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, ya. Batu licin yang di atasnya ada tanah, ya. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat lalu menjadilah dia bersih kembali. Ya. Jadi orang yang sedekah, ketika kita bersedekah ingin dipuji orang, ya, atau kita sedekah karena ria, gitu ya, kita merasa orang yang kaya, yang banyak duitnya, lalu yang lain kita anggap sepele. Nah, amalan yang seperti itu di dalam Al-Quran ya disebutkan seperti batu licin, di mana di atas batu itu ada tanah, ya, ada debu, lalu hujan lebat turun, dikikisnya lah tanah tadi jadi licin. Artinya hilang pahala kita gara-gara kita sedekah karena tidak mengharap ridha Allah. Ya.
Oke, sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa untuk selalu bersedekah, berinfak, ataupun berwakaf. Yuk kita bersedekah. Mari kita keluarkan sebagian daripada rezeki barokah.